orang yang banyak berjasa di dalam perjalanan dakwah di bumi Melaka ini, khususnya di seluruh Malaysia amnya, di luar negara juga, khusus di Kemboja. Beliau sangat aktif dengan kerja-kerja kebajikannya, dengan kerja-kerja amalnya, melayani para fuqaha, masakin, anak-anak yatim, ibu-ibu tunggal, yang mana sudah lebih daripada 16-17 tahun beliau menjalankan kebaikan-kebaikan, program-program yang menyantuni golongan-golongan ini. Namun hari Isnin yang sudah, kita dikejutkan dengan pemergian beliau untuk selama-lamanya ke negeri abadi bertemu dengan penciptanya. Yang mana kita percaya Allah Subhanahu Wa Taala sangat menyayangi beliau, dan insya-Allah sama-sama kita berdoakan agar, dan kita percaya beliau sangat berbahagia sekarang berada bersama dengan penciptanya. Dan kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala dapat menjadikan kita sebahagian daripada orang-orang yang berbahagia seperti beliau bersama dengan penciptanya, dan juga bersama dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah di penghujung majlis nanti kita dapatlah sekiranya guru kita Habib Abdul Rahman Al-Musawa memimpin sedikit tahlil ringkas untuk almarhum Tuan Guru Ustaz Haji Sa'id bin Haji Muhammad sebelum kita menamatkan kuliah kita pada malam ini, insya-Allah. Dan untuk kita tanpa kita berpanjang lebar, kita mempersilakan guru kita Batul Habib Abdul Rahman Al-Musawa untuk meneruskan pengajian kita pada malam ini. Fa'alaihi fa'ifadhan mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawlihi bijahin nabi wa sahbihi wal ali, amma ba'du. Sebentar, kita ini masih nggak mau berdua. Naam, alhamdulillah, syukurillah. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan baca lagi kitab kita. Kita masih di bab al-awwal, ya. Masih di bab al-awwal fi thana'illahi ta'ala alaih, yakni pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pujian-pujian Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita telah baca, kita pelajari sebelumnya bahwasanya Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam di banyak sekali dari ayat-ayat Al-Quran, ya, baik secara zahir langsung pujian itu mudah difahami, ya, seperti laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Kemudian laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini ayat-ayat yang jelas isyarahnya, ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puji-pujian kepada beliau. Walaupun masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang memang diisyaratkan, diturunkan untuk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak secara zahir, ya, tidak secara zahir. Di sini akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Kita sampai kepada lanjutan kita. Qala Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, ya, berkata Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, yakni Al-Imam Ja'far Sadiq, ya, berarti cucu ya, cicit dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Talib
Sayyidah Fatimah Zahra punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali As-Sajjad. Ali punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far As-Sadiq. Jadi yang keempat, Ja'far As-Sadiq ini beliau seorang imam besar, ya, bahkan beliau juga ada imam madhab, ya, mujtahid mutlak, seorang imam madhab. Bahkan zaman Imam Abu Hanifah pun termasuk dari murid dari Imam Ja'far Sadiq, tapi madhab beliau tidak sampai kepada kita. Jadi kenapa madhab itu cuma ada 4 saja? Madhab Abu Hanifah, madhab Maliki, madhab Syafi'i, sama madhab Imam Ahmad bin Hanbal, ya, mu'tamad fi Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut kita bahwasanya cuma ada 4 madhab ini saja, ya, tidak ada madhab lain. Bukan tidak ada madhab lain, ada banyak madhab-madhab lain, tapi riwayat yang sampai kepada imamul madhab tidak kuat, ya, enggak thiqah. Kalau kita meriwayatkan kan harus dari thiqah dan thiqah dan thiqah lain. Juga tidak ada kitab yang membukukan, yang mengumpulkan tentang madhab-madhab selain madhab 4 ini. Kalau madhab 4 ini, ya, sampainya kepada kita itu ada kitabnya. Ya, Imam Malik punya kitab Muwatta, Imam Syafi'i kita punya kitab Al-Um, ya, yang kemudian dipelajari oleh sahabat-sahabatnya, ini murid-muridnya Ashabut Tarjih, ya, kemudian terus kepada murid-muridnya, ditulis kepada muridnya mengajarkan kepada muridnya lagi, terus sampai kita yang 4 madhab ini kuat. 4 madhab ini kuat sampai kepada kita. Kalau ada orang yang yadda'i, mengaku-ngaku ikut madhab Ahlul Bait, madhab fulan, ya, Ja'fari, madhab Ja'fari dari Ja'far bin Muhammad, ya, madhab Imam Ja'far fa ala ra's wal ain, kita Masya Allah kita terima, ya. Zaidi, madhab Imam Zaid bin Ali bin Abi Talib. Ada madhab Zaidiyah, kan, di Yaman banyak sekali madhab Zaidiyah, ya, ada madhab Ja'fari, madhab madhab ukhra, tapi madhab itu intisharnya, menyebarnya tidak kuat. Jadi kalau ada orang mengaku bahwasanya dia mengikuti madhab lain, ya silahkan, tapi buktikan kepada kita bahwasanya nisbat qaul kepada qailihinya itu tepat gitu. Ya, nisbat kepada orang yang mengatakan, yakni pada Imam Ja'farnya kuat, kepada Imam Zaidnya kuat gitu. Ya, tapi memang yang terkuat adalah 4 ini, makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah memakai kitab 4 madhab. Qala Ja'far bin Muhammad As-Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, la yadhkuruka ahadun birrisalah illa dhakarani bil rububiyah. Al-Imam Ja'far Sadiq beliau mengatakan bahwasanya tidaklah satu orang pun, ya, menyebutmu wahai Rasulullah birrisalah, yakni birrisalah illa dzakarani birububiyah. Yani riwayat dari Imam Ja'far Sadiq, ya, bahwasanya ada ka'anna Allah Subhanahu wa taala yaqul, tidaklah satu orang menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam birrisalah dengan kenabian Muhammadun Rasulullah. Ya, birrisalah, al-irsal lil'ubudiyah, yani Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi li ikhrajin nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Nabi SAW diutus bukan untuk menyuruh manusia menyembah kepada makhluk menyembah kepada makhluk, bukan, tapi untuk mengeluarkan beberapa manusia yang mereka menyembah makhluk. Tapi Nabi diutus untuk memerintahkan manusia itu meninggalkan penyembahan kepada makhluk dan hanya menyembah kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-irsal bil ubudiyah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa dzakarani bir rububiyah, yani bil rabb, al-uluhiyah, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
di berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika zikir Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah ya birrububiyah, tiada Tuhan selain Allah, maka diikuti dengan Muhammadun Rasulullah bil irsal, bil risalah. Dan dua ini kesatuan, kan enggak sah kan orang kalau membaca la ilaha illallah saja. Dia tidak mau mengatakan Muhammad Rasulullah. Belum Islam lagi, karena syaratnya Islam adalah syahadatain, dua syahadah, bukan syahadah wahidah. Karena syahadatain seperti yang awal-awal telah pernah ana jelaskan bahwasanya kalau cuman beriman kepada Allah, maka umat-umat terdahulu ahli kitab ya, mereka pun menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada Allah. Hanya mereka tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka enggak sah imannya. Bukan muslim lagi, belum muslim lagi. Ya, syaratnya adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Ya, wa asyara ba'duhum fi dzalika ila maqamis syafa'ah. Ya, sebagian lagi mengatakan bahwasanya itu adalah wa rafa'na laka dzikrak, ini wa rafa'na laka dzikrak, yakni menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mempunyai maqam pemberi syafaat nanti yaumul qiyamah. Wa hada la syak, dan itu boleh dimaknai seperti itu karena nanti yaumul qiyamah yang tinggi namanya, yang paling tinggi syafaatnya, yang paling didengar cakapnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak ada satupun orang yang berani berbicara di hadapan Allah, yakni di mahsyar nanti, ya, semua nabi dibagi satu doa yang mustajab. Semua nabi mendapat satu doa mustajab dan semuanya sudah diminta di muka bumi. Ya, Nabi Allah Nuh mengatakan Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum, dan ayat selanjutnya. Ya, Nabi Allah Isa, Nabi Adam, semuanya sudah diminta doanya mustajab, itu satu doa mustajab. Nabi SAW mengatakan, sedangkan aku simpan doa mustajab ini, tidak aku minta untuk apa? Nanti di mahsyar nanti. Ketika di mahsyar semua Nabi mengatakan nafsi, nafsi, enggak ada yang bisa menolong, enggak, semuanya takut. Ya, semuanya mengatakan aku belum pernah melihat marahnya Allah seperti saat ini, marah yang luar biasa. Ya, takut. Bahkan Nabi yang paling mulia, ya kan, manusia yang paling mulia, yang paling disalam pada para Nabi pun takut untuk berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai syafaat, namanya adalah syafaatul udma, syafaat yang terbesar yang akan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di mahsyar, dengan Nabi mengatakan, ya, ha anata, akulah yang akan memberi syafaat. Kemudian bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad irfa ra'sak sal tu'ta washfa tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah apa yang kau mau, pasti kamu akan kuberi, dan berilah syafaat kepada siapapun yang kau mau. Ya, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala yatajalla, dengan yakni Allah menampakkan kemarahan yang luar biasa, semua umat takut, semua makhluk takut, para malaikat pun takut, ya, para nabi pun, orang yang soleh pun semuanya takut. Tapi Nabi Muhammad SAW memberanikan dirinya karena rafa'na angka dzikrak, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala zikrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika diminta, Nabi Muhammad mintanya dengan mengangkat tangan, ya Allah, aku ingin umatku, enggak, tapi dengan sujud, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika marah yang seperti itu, kita bisa bayangkan ketika keadaan marahnya ini bukan marah manusia, bukan marah raja, bukan marah kerajaan nih, ini marahnya Allah Jalla Jalaluh. Ketika marah yang seperti itu, melihat kekasihnya sujud, Allah dengan lembut mengatakan, ya Habibi, ya Muhammad, wahai Rasulullah, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, mintalah, apapun yang kau minta akan diberi. Sal wasal tu'ta, mintalah kau akan dibagi. Washfa' tushaffa, bagilah syafaat kepada
siapapun yang kau mau. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Allah agung, luar biasa, mulia, luar biasa. Enggak ada yang bisa seperti ini kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi wa rafa'na anka dzikrak, yakni ila maqamis syafa'ah. Wa asyara ba'duhum fi dzalika ila maqamis syafa'ah. Wa min dzikrihi ma'ahu ta'ala an qarana ta'atuhu bi ta'atihi wa ismahu bi ismihi. Dan di antara Allah Subhanahu wa taala mengangkat nama Rasulullah, zikir Rasulullah, kedudukan Rasulullah SAW adalah dengan menyamakan atau menyatukan antara taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Maksiat kepada Rasulullah berarti kita maksiat kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya, jadi nggak bisa kita ingin mengatakan kita mau taat pada Al-Quran aja deh. Ya, mau taat sama Allah saja, nggak mau sama hadis, nggak boleh. Nggak bisa, itu kesatuannya dalam arti siapa yang akan menjelaskan kita tentang Allah. Kalau kita sudah berani ingkar terhadap ulama, maka itu seakan-akan qadah fid din. Ini ingkar kita terhadap kalau ada orang mengajarkan kita untuk ingkar sama ulama ahlu sunnah wal jamaah, nanti akhirnya dia berani kurang ajar juga dan ingkar juga kepada para tabi'in, kepada para sahabat. Yang berani mencaci sahabat ini dia nanti takutnya terus su'ul adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang pun ada banyak orang-orang yang mengatakan kita hanya mau ikut Al-Quran. Karena yang maksum hanya Al-Quran saja. Kita nggak mau ikut hadis, nggak mau dengar hadis, nggak mau terima hadis. Maunya dengan Al-Quran saja. Termasuk banyak, ada yang liberal dan yang lain maunya kembali ke Al-Quran. Nabi kan manusia, bisa salah, boleh betul. Ini manusia, kenapa kita ikut manusia? Kita ikutnya Allah saja. Ini yang seperti ini, dia ingin merusak agama kita. Ya, dia ingin merusak agama kita. Kenapa? Karena Al-Quran itu datangnya dari Nabi. Ya. Kalau kita nggak beriman dulu dengan Nabi, maka iman kita kepada Allah nggak kuat. Karena kita nggak akan memahami apa yang ada di Al-Quran kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Quran pun mengatakan ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak mengucapkan semua itu dengan hawa nafsunya, tapi dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang mentazkiyah mata beliau, lisan beliau, hati beliau, pendengaran beliau dan seluruh tubuh beliau, Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan solat pun kita nggak tahu bagaimana solat. Ya, Al-Quran hanya mengatakan aqimus shalah wa atuz zakah. Bagaimana solat itu? Bagaimana zakat itu? Berapa kita harus mengeluarkan zakat? Ada cara solat dengan ruku, sujud, tidak, enggak ada. Ya, bagaimana kita tahu solat? Solat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku solat. Ya, sebagian adalah sedikitlah yang sering kita pernah dengar juga mungkin mengatakan enggak perlu hadis. Hanya Al-Quran saja. Oke, kalau Al-Quran, kalau gitu sholatnya bagaimana? Dia jawab, pinter dia jawab. Wa aqimus sholata li dzikri. Dia jawab gitu. Sholatlah kalian untuk berzikir kepadaku. Lalu berzikirnya macam mana? Katanya udah, ingat Allah aja. Nggak perlu sholat. Ingat Allah aja. Menyesatkan kan? Yang kayak gini nih yang menyesatkan. Dan ini ada. Tak boleh. Kita nggak boleh hanya menerima dengan Al-Quran, tapi kita juga harus beriman dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hadis adalah bayan, hadis adalah syarah untuk Al-Quran. Naam. Wa min dzikrihi ma'ahu ta'ala an qarana ta'atahu bi ta'atihi wa ismuhu bi ismihi. Faqala ta'ala atiullaha war rasul. Taatlah kepada Allah war rasul, pakai waw yang bermakna adalah musyarakah. Nah, ini nanti disebutkan di sini bahwasanya nggak boleh itu pakai waw kecuali hanya kepada Rasul Allah dan Rasulullah saja. Nggak boleh sama yang lain. Ya. Nah, wa aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah.
berimanlah kepada Allah wa rasulihi, dan berimanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajama'a bainahuma biwawil ataf al-musyarrikah, yakni dijadikan, disatukan nama Allah dan nama Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, juga beriman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah, disatukan dengan apa? Waw ataf. Ya, waw ataf yang maknanya adalah sama. Gitu, iman pada Allah, taat kepada Rasul itu sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu jam'u hadzal kalam fi ghairi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Wala yajuz. Wala yajuz, wala yajuz. Apa la yajuz? Tidak boleh. Ya, wala yajuz. Jaza yajuzu. Yajuz, boleh. Wala yajuz, tidak boleh. Jam'u, mengumpulkan hadzal kalam, kalam seperti ini, mengatakan dengan waw, kecuali dengan Rasulullah SAW. Ya, atiullah wa walidaykum, taatlah kepada Allah dan kedua orang tua kalian. Tak boleh. Atiullah thumma walidaykum, itu baru boleh. Taatlah kepada Allah, ya, baru taatlah kepada orang tua kalian, guru kalian, ya. Kemudian siapapun itu tidak boleh dengan waw. Fi ghairi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Muhammad SAW nggak boleh pakai waw. Haddatsana Syekh Abu Ali Al-Husain bin Muhammad Al-Jabbani. Ya, Al-Jabbani pakai fathah, Jabbani. Dia berasal dari Andalusia. Ya. Al-Hafidh, dia menghafal, hafidh, yakni hafidh, Hujjatul Islam, Amirul Mukminin, Al-Hujjah. Ini adalah maqam-maqam untuk para perawi hadis. Ya, orang-orang yang banyak menghafalkan hadis dulu pakainya seperti itu. Ya, sekarang udah diganti dengan apa? Dengan degree, master, PhD, dokter. Waduh. Kalau dulu Hujjatul Islam, Syekhul Islam. Sama ya. Al-Hafidh fima ajazanihi wa qara'tuhu ala thiqa anhu. Qala haddatsana Abu Umar An-Namari. Qala hadatsana Abu Muhammad bin Abdul Mu'min. Qala hadatsana Abu Bakar bin Dasa. Qala hadatsana Abu Dawud As-Sijzi. Qala hadatsana Abu Walid At-Tayalisi. Qala hadatsana Syu'bah bin Mansur an Abdullah bin Yasar an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari thiqah, orang yang terpercaya, orang yang jujur, ya, ulama semuanya, sampai kepada Hudzaifah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal, bersabda Rasulullah, la yaqulanna, jangan sekali-kali, la yaqulanna, pakai tasydid, takkid, bukan tasydid, takkid. Ditakkid, jangan pernah, jangan sekali-kali, la yaqulanna ahadukum masya Allah wa sya'a fulan. Ya, jangan mengatakan nantilah kalau Allah menghendaki dan fulan menghendaki. Abdul Qadir menghendaki, nanti kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak dan Abdul Qadir boleh. Enggak boleh. Jangan pakai waw, tapi thumma. Ya, lakin masya Allah thumma sya'a fulan. Insyaallah wa in syi'tum la yajuz. Insyaallah wa in syi'tum la. Insyaallah thumma in syi'tum. Kalau ngomong boleh kan, kita mau datang, saya esok mau mampir ke rumah antum nih, ya. Bila? Esok insyaallah wa in syi'tum, kalau kau boleh. Kalau Allah berkehendak dan kamu boleh, izinkan, saya akan datang. Wa in syi'tum kan. Thumma in syi'tum. Makanya thumma. Insyaallah thumma sya'a fulan. Apa bedanya kalau waw itu istirak kita? Kalau ada thumma itu ada tertib. Setelah ini. Dakhala auladu, dakhala Abdul Qadir, thumma Azra'i, thumma Afif, thumma setelah. Ya, berarti masuknya satu-satu. Pertama Abdul Qadir dulu, kedua baru Azra'i, kedua baru Afif, ketiga ditertib gitu. Ya, bukan kalau waw boleh bersama-sama. Kalau thumma dengan sendiri. Jadi
hatta rutbah makamnya pun beda kan. Pertama yang didahulukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Macam itu. Untuk apa seperti ini? Kenapa hanya Nabi yang boleh? Wa rafa'na angka dzikrak. Karena nama Nabi SAW berbeda. Allah bagi spesial kepada Nabi SAW yang tidak dimiliki oleh satu manusia pun. Tidak dimiliki oleh satu manusia pun, hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Khattabi arsyadahum sallallahu alaihi wasallam ila al-adab fi taqdimi masyiatillah taala ala masyiati man siwah. Di sini Imam Al-Khattabi beliau mengatakan bahwasanya Imam Al-Khattabi juga ulama ahli hadis, Hafidh juga gelarnya. Nama Ibrahim bin Khattab Al-Imam Al-Hafidh Al-Basti Al-Khattabi. Naam. Beliau Al-Imam Al-Khattabi mengatakan bahwasanya di sini hadis Rasulullah SAW yang mengatakan janganlah kalian katakan insyaallah wa sya'a fulan, tak boleh, tapi pakai tsumma sya'a fulan dengan tertib. Di sini Rasulullah mengajarkan adab kepada kita. Arsyadahum sallallahu alaihi wasallam ilal adab. Ini Rasulullah mengajarkan umatnya, mengajarkan sahabat-sahabatnya kepada adab, dengan mendahulukan kehendak Allah sebelum kehendak selain Allah. Jadi pertamanya kita cakap Allah, insyaallah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jadi kata insyaallah itu perintah dari Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi, kan? La taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa yash. Jangan kamu katakan esok saya buat. Tak boleh kita macam itu, tapi illa ayyasha Allah, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Jadi kata-kata insya Allah itu perintahkan di Al-Quran, kan? Al-Quran. Jangan kita apapun yang kita nak buat, besok saya datang. Besok saya buat. Nanti saya tak boleh. Ya kalau kita mampu buatnya. Kalau belum buat mati dulu macam mana? Kan? Semua kan dengan kehendak Allah, kan? Semua dengan iradatullah. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena mengatakan insya-Allah. Kalau mau masyiah kehendak yang lain, maka summa. Insya-Allah wa in syi'tum. In syi'tum ana insya-Allah summa in syi'tum. Gitu. Kalau kau boleh, kau berkehendak, saya akan datang. Tapi ba'da insya-Allah. Masyiatillah tetap yang pertama. Ini adab, ini adab saja gitu. Naam. Waqtaraha bithumma alladhi hiya lin-nasaq wat tarahi. Nasaq itu adalah beraturan tapi dengan tertib. Nasaq itu beraturan seperti yang nak kasih contoh tadi, satu masuk satu dengan tertib gitu, ya. Kalau waw sama-sama bareng ishtirak. Man alladhi yadkhulul ma'hada yadkhulul bait? Fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Berarti semuanya masuk. Siapa yang duluan? Enggak tahu. Semuanya masuk. Wow, karena pakainya wow. Semuanya masuk. 4 orang ini masuk semua. Ya kan? Fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Wah, masuk semua. Ya, enggak ada tertib. Bisa jadi yang ini duluan, yang ini duluan. Tapi kalau thumma, ini berarti nyebutin Abdul Qadir, thumma Agus, thumma Hafif, thumma Syahrul. Berarti kan dengan tertib tuh. Dengan tertib satu. Ya. Nasak namanya, nasak tertib. Nasak buat tarahi bi khilafil waw, beda dengan waw, waw itu ishtirak. Wa mithluhu al hadis al akhar, juga ada juga satu hadis, ya, wa mithluhu al hadis akhar inna khatiban, ada satu khatib, orang yang sedang berceramah, orang yang sedang ngasih tausiah, tiba-tiba dia di hadapan Nabi SAW, khatiban khataba indan Nabi. Ya, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sama Rasulullah, dia berkhutbah. Ketika dia berkhutbah, dia mengatakan ini sahabat, ya, dia bersahabat, yang khutbah ini sahabat karena dia khutbahnya ada Rasulullah di situ. Dia lihat Nabi dan Nabi lihat dia, dan dia muslim. Jadi dia sahabat, ya. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam marah ketika itu kepadanya, ya marah, tapi marahnya bukan dalam arti terus benci, ya, tanbih lah gitu. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan adab lah.
Udah, kamu nih buruk khutbahnya, udah pergi sana, pergi keluar. Itu dalam arti memang Nabi SAW kadang-kadang marah, ya, ketika du'ahakullah lam yakum ahadun di ghadabi, kadang-kadang marah sama beberapa orang, tapi marahnya nggak lama, ya. Marahnya Nabi SAW nggak lama. Pernah Rasulullah SAW marah sama salah satu sahabatnya, sampai sahabatnya ini sedih, pergi sedih. Kemudian Rasulullah mengatakan, panggil tuh orang. Belum jauh sudah hilang rasa marahnya. Ya nggak macam kita kalau marah, aduh, mukanya baik tapi hatinya marah. Nanti berbulan-bulan, sebulan-bulan, setahun, 2 tahun, sampai mati masih ada terus tuh di dalam hati kemarahan, nggak dimaafin. Ya Allah, jangan. Kalau marah apalagi sama muslim, marah jangan lama-lama. Jangan sampai kita meninggal dunia di dalam hati kita ada kemarahan sama siapapun, walaupun orang yang berbuat buruk kepada kita, ya. Kun muhsinan wa illam talqa ihsanan. Selalu berbuatlah baik, jadilah orang baik walaupun kamu tidak mendapatkan kebaikan dari orang lain. Walaupun orang itu jahat kepada kita, orang buat macam-macam kepada kita, tapi kita tetap balas dia dengan senyum. Macam apa? Bumi. Tahu bumi? Apa yang you bagi kepada bumi? Kotoran, kencing, ludah, ya, semua yang kotor-kotor yang dibuang ke bumi. Tapi apa yang dibalas bumi kepada you? Air yang bersih. Dari mana ente minum air bersih? Dari bumi. Ya kita. Buah-buahan, pokok yang rindang, buah-buahan yang segar, makanan, itu semua dari mana? Dari bumi. Laut, ente lempar dengan macam-macam laut, tetap saja laut itu tenang, ya. Paham? Bumi pun jadi jadilah seperti itu hati yang punya hati yang wasi', punya hati yang lebar, nggak mudah marah, nggak mudah benci sama orang, nggak mudah nggak mudah dendam, pendendam. Kayak itu bukan akhlaknya Nabi SAW. Itu jauh dari akhlaknya Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah dihina, dicaci, dimaki, semuanya beliau tersenyum aja, membalas dengan kebaikan. Tapi ketika hak-haknya Allah yang dilanggar, beliau marah. Tapi ketika orang itu sudah berbuat baik, Rasulullah baik lagi, diterima lagi. Ya, dipanggil tuh, ada satu sahabat dimarah sama Rasulullah SAW, orang rasa langsung pergi, dia bersedih, dipanggil lagi. Datang sini, panggil tuh sahabat yang kita marahin. Datang, dibagi minum susu, tergelak lagi, senyum lagi, hilang lagi kemarahannya. Sebentar, nggak sampai beberapa menit saja marahnya. Marahnya adalah tarbiyah, marahnya adalah mendidik, marahnya adalah sayang. Ya, al-itab minal mahabbah, al-itab minal mahabbah. Orang teguran itu tanda sayang. Kalau kita nggak disayang, kita nggak ditegur, kita akan dibiarin saja. Mau baik ke, mau buruk ke, mau buat apa ke, mau maksiat ke, biarinlah. Udah penat kita, biarin. Berarti kita nggak sayang kan? Tapi kalau kita masih sayang, kita akan terus dimarah, kita ditegur. Itu tandanya, anak dimarah, berarti anak disayang nih, anak diperhatikan nih. Gitu kan? Naam. Jadi dipanggil lagi sama Rasulullah SAW, dikasih minum. Nah, sahabat yang ini juga dimarahi oleh Nabi SAW karena dia salah dalam melafadzkan kalimat khutbahnya. Dia sahabat ini khutiban, yang khutbah ini namanya adalah Thabit bin Qais bin Syammas. Seorang sahabat namanya Thabit bin Qais bin Syammas. Mungkin bisa dilihat di syarah-syarah hadis ini ya. Kalau di kitab ini kan tak ada kan? Ada nih di bawahnya nih. Thabit bin Qais bin Syammas ada di bawahnya. Di ta'liqnya itu ada. Tapi boleh dicek di mana? Di kitab-kitab hadis yang lain. Naam. Beliau ketika itu anna khatiban khataba inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala man yuti illaha wa rasulahu faqad rasyad. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah berada di jalan yang lurus. Wa man ya'sihima, berhenti dia di situ. Kemudian faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'sa khatibul qaum anta. Kamu ni enggak bagus khutbahnya. Ceramahnya enggak bagus, pergilah. Bentar. Ambil cas, ini tinggal 15 menit. Oke, sebentar. Baterainya udah hampir habis. Lupa mau ambil cas.
Naam. Bismillah, kita lanjut lagi. Ana khatiban khataba Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala man yutillah faqad wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sihima faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'sal khatibul qaum anta. Kamu adalah khatib yang buruk, enggak baik, pergi sana. Jangan gum. Ini gum pergi, jangan auqala idhab. Rawi kalau katakan auqala idhab, qum auqala idhab, yani rawinya lupa. Rasulullah dulu mengatakan gum berdiri ke, yakni atau idhab pergi. Auqala idhab, yani rawinya lupa, tapi enggak mengganggu kesahihan hadis. Ya, selama itu rawinya adalah sahabat udul, enggak mengganggu kesahihan hadis, karena dalam hadis pun kita boleh meriwayatkan dengan makna. Kalau Al-Quran enggak boleh. Al-Quran kita meriwayatkan alif lam mim dalikal kitabul la raiba fi, alif lam mim dalikal kitabul la syakka fi. Kita ganti raiba dengan syakka, maknanya sama, tapi kita tak boleh. Walaupun betul maknanya itu sama, raiba di sini maknanya adalah syakka, tapi kita tidak boleh meriwayatkan Al-Quran dengan makna. Tapi kalau hadis boleh, ya, kita boleh meriwayatkan hadis dengan makna. Au qala idhab, qala Abu Sulaiman kariha minhul jam'u bainal ismain biharfil kinayah lima fihi minat taswiyah. Tidak boleh kita Allah wa rasulahu, ya, dengan kinayah dengan lima fihi minat taswiyah, seakan-akan menyamakan gitu. Wa dhahaba ghairuhu ila annahu innama kariha lahu al-wuquf ala ya'sihima. Sebagian mengatakan enggak, bukan karena Allah wa rasulahu, ya, bukan lafaz itu yang tidak disuka Nabi SAW. Nabi marahnya bukan karena itu, ya, tapi karena apa? Nabi marahnya adalah karena dia berhenti di ya'sihima. Mengatakan may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sihima, berhenti di sini. Enggak, lanjutin, ya. Dalam riwayat yang lain dilanjutkan. Ya, riwayat lain mengatakan wa man ya'sihima faqad ghawa. Lima ruwiya kalian luquf ala ma'sima wa qalu Abi Sulaiman as-sah. Perkataan Abu Sulaiman itu lebih tepat gitu. Memang seorang khatib itu, ya, sebagaimana diriwayatkan dari Imam Nawawi, seorang khatib itu kalau berbicara kena jelas. Ya, orang guru, seorang guru pun juga kena jelas kalau ngomong. Berbicara nggak boleh pakai isyarat yang nggak jelas, takut nanti susah difahami. Jadi sebagian ulama mengatakan khatib ini dimarahi Rasulullah karena dia berkhutbah dengan mengatakan pakai kalimat-kalimat isyarat gitu, ramaz, kayak macam teka-teki gitu, nggak jelas, kena jelas, kena betul-betul, ya, nggak perlu pakai harus disusun kalimat. Bahkan Rasulullah SAW ketika berbicara selalu diulang sampai 3 kali diulang. Rasulullah kalau berbicara diulang itu sampai 3 kali. Supaya apa? Supaya yang mendengar betul-betul jelas. Bahkan orang-orang yang duduk bersama Rasulullah mendengar hadis Rasulullah, keluar dari hadis Rasulullah mereka hafal semuanya. Apa yang dikatakan Rasulullah mereka hafal. Ya, karena pertama hafalan mereka kuat, kedua kalinya Rasulullah kalau ngomong-ngomong, kalau berbicara itu jelas, mudah difahami. Ya. Jadi begitu juga dengan seorang khatib ketika berkhutbah, jangan pakai bahasa-bahasa isyarat yang susah difahami, tapi kena jelas pertama. Kedua kalinya begitu juga guru, ya, kalau mengajar sampai pelajar-pelajarnya itu faham. Kalau sudah berusaha berkata dengan jelas, karena tugas muridnya, kalau nggak faham tanya. Jangan sampai keluar dari majelis masih ada keraguan di dalam hati. Keluar dari majelis masih belum faham, karena kalau keluar dari majelis masih belum faham, nanti susah untuk mau bertanya lagi, mau tanya sama siapa lagi, ya? Sampai nanti akhirnya kalian mengajar juga menjadi ustadz, kalian mengajar sampai kepada bab ini lagi bingung lagi, ya. Nah,
Jadi dia pakai dengan kata-kata man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sihima faqad ghawa. Jadi Rasulullah saat marah itu bukan karena dia menggunakan waw antara Allah dan Rasul, karena itu banyak di Al-Quran yang seperti itu kan. Makanya Imam Ghodiyat mengatakan wa qawlu Abi Sulaiman as-sah. Perkataan Abi Sulaiman, qala Abu Sulaiman mengatakan kariha minhul jama' bainal ismain biharfil kinayah lima fihi minat tasbiyah. Jadi wa dhahaba ghairuhu ila annahu lima karihal wuquf ala ba'si wa qala Abi Sulaiman as-sah lima ruwiya fil hadis as-sahih annahu qala wa man ya'sihima faqad ghawa. Wa man ya'sihima faqad ghawa. Di hadis yang sahih yang lainnya enggak berhenti di ya'sihima tapi lanjut wa man ya'sihima faqad ghawa. Wa lam yadhkur wuquf ala ya'sihima. Wa qad ikhtalafa al-mufassirun wa ashabul ma'ani, dan banyak ulama dari ahli tafsir dan ahli makna mereka ikhtilaf, mereka berselisih pandang, ya, mereka berselisih pendapat fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah. Ini Allah dan ini Rasul. Tadi katanya enggak boleh. Ya kan? Tadi kan kita cakap enggak boleh. Nggak boleh pakai wow. Wow itu Allah hanya untuk kepada Rasul saja. Tapi ini ada bukti lain nih, bahwasanya selain Rasulullah pun malaikat boleh pakai wow yang bermakna adalah istirak, yusallun, sama-sama bersolawat. Macam mana ini? Boleh kan? Dijawab nanti di sini. Ya, wa qad ikhtalafa al-mufassirun. Mereka khilaf. Ya, mereka berusaha untuk enggak, ini wow di sini bukan berarti Allah dan para malaikat itu bersama-sama. Enggak, tapi Allah sendiri dan malaikat sendiri, karena makna solawat Allah dan makna solawat Nabi kan berbeda tuh. Ya, kalau makna solawatnya Allah kepada Rasul itu adalah rahmah, makna solawatnya malaikat kepada Nabi adalah istighfar, ta'zim, ya kan? Salam, macam itu. Jadi hal yusallun raji'atan ala Allah ta'ala wal malaikah amla. Maksudnya yusallun ini kan innallah wal malaikatahu yusalluna. Yusallun berarti mereka bersolawat. Wawnya waw jamaah. Ya, yusalluna, mereka semua berjamaah. Kalau yusalli satu orang, dia. Ya, ini namanya dhamir. Namanya dhamir. Kalau satu orang, dia yusalli. Kalau anta tusalli. Kalau ana usalli. Ana usalli, aku salat. Anta tusalli. Dia yusalli. Kalau mereka banyak, yusallun. Mereka laki-laki, yusallun. Ya, yusallun. Ini yang mudah aja. Dhamirnya nanti ada banyak. Kalau merekanya perempuan, nanti kalau ada dia satu perempuan, banyak. Tapi biar mudah, kita bukan belajar nahwu. Biar mudah, kita lihat dulu. Yusallun ini adalah untuk mereka, para malaikat. Apakah Allah juga? Nah, dibilang di sini, fa'ajazahu ba'duhum. Ya, boleh. Allah dan para malaikat semuanya bersolawat, bersama-sama bersolawat kepada para nabi, boleh. Wa man'ahu akharun li'illati tasyrik. Sebagian enggak mengatakan tak boleh. Ya, ini seakan-akan ada tasyrik bersama-sama. Tak boleh. Allah solawatnya berbeda dan malaikat berbeda. Wa khassud dhamir bil malaikah. Yusallun ini malaikat saja. Ya, lalu untuk Allahnya mereka ada takdir. Innallaha yusalli wa malaikatahu yusallun. Jadi berbeda. Ada dua, ya. Solawatnya karena innallaha yusalli wa malaikatahu yusallun. Jadi ada kata-kata yusalli yang mudmar, enggak disebut. Ya, walaupun enggak disebut, tapi memang terkadang enggak disebut, tapi sudah boleh difahami. Kenapa enggak disebut? Karena maklum. Ya, banyak kalimat-kalimat di Al-Qur'an yang enggak disebut. Ya. Karena udah jelas. Seperti majas, banyak enggak disebut. Was'alul qaryata, bertanyalah kepada qaryah, desa itu. Emang desa boleh tanya? Boleh kan? Maksudnya apa? Was'alu ahlal qaryah. Orang-orang yang ada. Mana orang-orang yang enggak disebut? Ya kan sudah paham lah.
Ya kan? Sudah faham bahwasanya di situ ada ahlul qaryah. Nah, jadi untuk kalimat Al-Qur'an yang indah, kalimat Al-Qur'an yang apa namanya? Mukjizat. Nah, jadi ada di situ ada takdir, terkadang ditakdirkan. Takdir adalah kalimat yang ditutup tapi ditakdirkan. Apa kalimat yang tidak disebutkan itu? Adalah innallaha yusalli wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah selalu bersolawat dan para malaikatnya pun bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat jam ya, jangan sampai kelebihan ya. Naam. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال من فضيلتك عند الله أن جعل طاعتك طاعته فقد قال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Ya, dikatakan dari Sayyidina Umar dari Sayyidina Umar bin Khattab bahwasanya beliau mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara keutamaanmu wahai Rasulullah di sisi Allah adalah menjadikan taatmu kepada Allah. Allah mengatakan man yuti'il rasula faqad ata Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul maka dia telah taat kepada Allah. Wa qad qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah fattabi'uni, ikuti aku. Ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Kalau kalian cinta sama Allah, ikuti Nabi SAW. Maka yuhibbukumullah, kita akan mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala, cinta dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita ittiba Nabi Muhammad SAW, wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan diampuni dosa-dosa kita. Okey, masih berapa minit lagi? Bagi khamsa daqaiq. Kita mau baca tahlil kan, insya-Allah. Kita cukupkan sampai sini insya-Allah. Sebentar lagi kita masuk pada fasal tsani. Fasal tsani adalah tentang fi wasfihi ta'ala lahu bisyahadah wa ma yata'allaq biha min ats-tsana' wal karamah. Insya-Allah kita akan lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Bisa difahami ya penjelasan anak tadi ya, atau terlalu susah? Ustaz Sufi. InsyaAllah boleh. Cuma mungkin bagi sebagian setengah orang mungkin agak berat, tinggi juga berbahasanya ya. Okey, nanti kita permudah insya-Allah. Ya. Kita permudah insya-Allah. Kalimah itu wa umma ya. Memang okey. Okey, tak apa, tapi ilmu itu kan, jadi kena memang di paling tidak hadirnya kita udah barokah insya-Allah, dan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Insya-Allah nanti kita permudahlah, kita baca lebih singkat. Enggak perlu terlalu mendetail gitu ya Ustaz Sufi ya. Ya, mungkin contohnya tu mungkin yang agak senang sedikit. Mungkin perumpamaannya itu mungkin Habib boleh bagi yang tadi perumpamaannya sudah bagus. Yang Habib bilang semua orang masuk keluar itu. Fulan wa fulan wa fulan wa fulan ini. Itu pun sudah bagus, sudah boleh difaham. Tapi alhamdulillah mungkin kalau ada perumpamaan yang lebih mudah lagi. Ya, lebih mudah lagi. Okey. Tapi insya-Allah kesana-kesananya enggak membahas tentang bahasa, tentang lafaz-lafaz, makna-makna huruf. Kesana-kesananya lebih banyak bercerita tentang akhlak, tentang itu, insya-Allah enggak terlalu susah lah. Malam ni bonus lah. Okey. Kita baca tahlil insya-Allah. Sufi boleh memimpin tahlil, nanti ana tutup dengan doa. Habib pimpin Habib. Tanya ringkas Habib, sedikit aja. Baik. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah
ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله به سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم الفاتحة وآيات كرسي وثلاث من قل الله أحد والمعوذتين لحضرة من اجتمعنا ها هنا بسببهم الشيخنا guru kita Al-Fadil Muhammad Sa'id bin Muhammad Rais. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
اللهم اجعل وأوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحناه من قول سبحان الله بحمده وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نهديها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآل بيت رسول الله وأحباب رسول الله ومن انتسب إلى رسول الله خصوصا سيدنا الإمام علي زين العابدين السجاد محمد الباقر جعفر صديق على الأريضي وأصولهم وأفرهم وجميع الأولياء والشهداء وصالحين وأئمة المجتهدين ومفسرين والفقهاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا لحضرة من اجتمع إلى حضرة جميع الأولياء في هذا الكون أجمعين أولياء في هذا البلاد الماليزيا وإندونيسيا إن الله وخصوصا لحضرة سيدنا شيخنا محمد سعيد بن محمد رئيس ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أرسل في قبورهم الروح والريحان وفسحة والأمان في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن الحال بحق مولانا بلال وهؤلاء الرجال يا علي يا متعال اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم الحمد لله بارك الله فيكم إن شاء الله قبول Alhamdulillah, kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru kita yang mulia Habib Abdul Rahman Al-Musawwar